Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Markus 5 ayat 41. Tertulis demikian. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan penggalan dari kisah yang cukup panjang yang tertulis dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kembali dalam perenungan firman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang kepala rumah ibadah datang kepada Tuhan Yesus dan meminta agar ia menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Ketika dalam perjalanan menuju ke rumah kepala rumah ibadat ini, ada seorang wanita yang menjamah ujung jubah Tuhan Yesus dengan iman dan mengalami kesembuhan dari sakit pendarahan yang dialaminya selama 12 tahun. Setelah hal itu, ada berita dari seorang keluarga dari kepala rumah ibadat yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Dalam Markus 5 ayat 35 tertulis, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun ada berita tentang kematian anaknya dan perkataan agar tidak menyusahkan Tuhan Yesus, namun kepala rumah ibadah ini tidak menghentikan langkah Tuhan menuju ke rumahnya. Ia percaya kepada Tuhan Yesus yang berkata kepadanya, jangan takut, percaya saja. Sesampainya di rumah, banyak orang yang menertawakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar anak yang sudah mati itu, bersama dengan orang tua anak ini, yaitu kepala rumah ibadat itu dan istrinya, dan juga 3 orang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa yang dilakukan kemudian oleh Tuhan Yesus tertulis dalam Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Anak ini pun bangkit dari kematian dan hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita untuk kita pahami. Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas kematian dan kehidupan manusia. Mengapa saudara? Karena Dia adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu. Dia yang menciptakan manusia. Ketenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi masalah kematian anak kepala rumah ibadat ini bukanlah suatu kepura-puraan, bukan karena ingin menjaga wibawa dirinya, tapi disebabkan oleh karena ia memiliki kuasa untuk memberi kehidupan dan ia tahu apa yang sedang dan apa yang akan terjadi. Ia tahu lebih dulu soal keadaan anak itu dan ia dengan pasti melangkah karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk membangkitkan dan memberikan kehidupan. Dalam Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang kedua, saudara, ketika keadaan nampaknya sudah terlambat bagi manusia, ternyata tidak terlambat bagi Tuhan. Orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi Tuhan Yesus datang karena anak itu sudah mati. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Kedatangan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kedatangan Tuhan Yesus membawa mujizat dan kehidupan. Yang ketiga, saudara, ketika Tuhan berfirman dan berbicara tentang sesuatu perkara, jangan kita menertawakan dan mencemooh perkataannya itu. Orang-orang yang sedang berada di rumah kepala rumah ibadat itu menertawakan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya dengan kuasa dan kemampuan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita menjadi seperti ini, saudara. Yang keempat, saudara,
Seringkali kita perlu menjauhkan diri dari para pencemooh firman Tuhan dan menyendiri bersama Tuhan untuk dapat mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang ada di rumah kepala rumah ibadah itu dan mengajak kepala rumah ibadah itu bersama dengan istrinya untuk masuk ke dalam kamar anak mereka yang sudah mati, dan mereka melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Anak mereka dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika membangkitkan anak perempuan yang sudah mati ini, Tuhan Yesus hanya mengucapkan 2 kata, yaitu talitakum. Talitakum merupakan kata dalam bahasa Aram yang mempunyai arti, hai anakku, bangkitlah. Hanya dengan 2 kata saja, anak itu bangkit. Tuhan Yesus tidak perlu banyak kata-kata untuk mengadakan mujizat, karena 1 kata darinya pun sudah mengandung kuasa yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh kepada setiap perkataan Tuhan Yesus, karena setiap perkataannya mengandung kuasa. Sebuah mujizat terjadi tidak tergantung dari banyaknya kata-kata, tapi mujizat terjadi oleh karena kuasa. Sedikit saja kata-kata dari Tuhan Yesus sudah mengundang mujizat karena ada kuasa firman di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan yang berkuasa. Janganlah kita banyak berkata-kata yang tidak tentang kehidupan kita. Perkatakanlah yang baik tentang hidup saudara, sesuai dengan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin keadaan hidup saudara nampaknya seperti mati, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan saudara. Mungkin keadaan rohani saudara sedang mati, dan imanmu mulai terkikis oleh berbagai persoalan hidup. Mari bangkit saudara, dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu jangan kita takut, tetapi percayalah dengan sungguh kepadanya. Tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita akan indah pada waktunya. Tuhan dapat memulihkan keadaan hidup kita. Janganlah kita mencemooh dan menertawakan firman Tuhan, tapi jadilah orang-orang yang percaya kepada firman-Nya dengan hati yang sungguh. Milikilah waktu bersama Tuhan dan jauhkan diri kita dari para pencemooh firman Tuhan, agar kita dapat mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 kata saja cukup untuk memulihkan keadaan hidup kita. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, mencelikkan mata yang buta, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang kusta, mengadakan berbagai-bagai mujizat. Ia menyelamatkan yang terhilang dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita, agar kita mengalami mujizat, kebangkitan, pemulihan, dan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya 2 kata ini, yaitu talitakum, menjadi rema dalam hidup saudara. Perkataan Tuhan Yesus, talitakum, kita dengarkan dan imani dalam hidup kita. Hai anakku, bangkitlah. Inilah kehendak Tuhan, agar kita semua mengalami hidup dalam kuasa kebangkitan, terlebih lagi secara rohani. Hidup kita tidak akan sama lagi oleh karena kuasa perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami bersyukur dan kami memahami ya Tuhan, bahwa Engkau berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang mengatur langkah-langkah hidup kami.
Engkau berkuasa atas kematian, dan Engkau berkuasa untuk memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena tidak pernah ada yang terlambat dalam hidup kami. Sebab Tuhan, Engkau punya waktu yang terbaik untuk Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi pencemooh-pencemooh firman-Mu, tetapi kami menjadi orang-orang yang percaya dengan sungguh, melekat kepada firman Tuhan, dan beriman teguh bahwa firman-Mu itu berkuasa dan membawa mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik dan Engkau menghendaki agar kami hidup dalam kuasa kebangkitan. Kami percaya mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami percaya pemulihan terjadi dan kemenangan kami alami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan sorgawi terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.